Halo Virgo, selamat datang atau selamat datang kembali di channel ini. Seperti biasa, ini adalah reading tanpa batas waktu. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu sekitaran kamu nonton reading ini ya. Oke, kita mulai dulu dari tema besarnya dulu ya. Ada Nine of Cups, ada Five of Wands, ada Six of Wands gitu. Yang pertama dengan Nine of Cups itu aku mendapatkan tema tentang seseorang yang punya hati atau ingin memberikan hatinya ke kamu gitu. Cuman apa ya? Ada rasa gini, ada rasa nggak nyaman atau rasa kegelisahan atau kayak kamu belum siap. Belum siapnya dalam artian karena ini orang berbeda gitu, ini orang baik, ini orang caring sama kamu. Jadi mungkin selama ini kamu ketemunya orangnya yang bodoh amat, orangnya nggak pengertian, terus ketika kamu mendapatkan sosok orang yang baik, terus kamu mulai merasa, kok aneh gitu ya. Nah, ini sesuatu yang perlu kamu aware. Lalu yang kedua, Five of Wands itu aku mendapatkan gini, kerja keras, jungkir balik, berdarah-darah itu tidak sama dengan abundant gitu. Kamu harus lihat, kamu punya mental lack mindset atau abundant mindset. Karena ketika kamu berusaha tapi kamu nggak punya receiving mode gitu, mode menerima. Apakah kamu punya wadah untuk menerima gitu ya? Itu yang perlu kamu aware. Kalau lack mindset itu ibaratnya semua itu kekurangan, semua itu harus jungkir balik untuk dapetin abundant, harus ikut-ikutan. Tapi kalau abundant mindset itu semua bisa berlimpah, semua bisa kebagian. Bahkan mungkin ada seperti konsep mentalitas keberlimpahan yang perlu diluruskan gitu. Dan kamu bisa cari tahu sendiri gitu ya tentang yang tadi aku bilang lack mindset sama abundant mindset. Nah, kamu tuh berangkat dari mana? Kalau lihat energi kamu saat ini, aku lebih melihatnya bahwa kamu sebagian besar dari kamu ya berada di lack mindset gitu, dimana kamu berpikir bahwa bekerja segitu kerasnya sampai di titik mungkin kamu capek atau kamu sakit gitu. Nah, itu sangat mungkin ya aku melihat itu berasal dari lack mindset gitu. Nah, itu yang perlu kamu luruskan ya. Lalu yang berikutnya, Six of Wands ini kan harusnya kartu reputasi, kartu kayak dilihat orang, kartu kesuksesan, pencapaian. Tapi gini, antara kamu yang tadi ya kayak ketika kamu menjadi pusat perhatian, ketika kamu mendapatkan perhatian, ketika kamu dipuji orang, terus kamu merasa nggak nyaman ketika jadi pusat perhatian gitu. Itu yang pertama. Ketika ada seseorang yang mendekat ke kamu, terus dia ternyata baik, terus kamu juga mulai bertanya gitu, ada yang ngerasa aneh. Nah, yang kedua, nah ini skenarionya memang ada seperti reputasi yang lagi tergoncang mungkin, atau ada fitnah atau kebohongan atau terjadi sesuatu dan mungkin itu mempengaruhi reputasi seseorang, entah ini kamu atau ada orang yang terhubung sama kamu yang reputasinya sedang di titik krusial gitu. Nah, kita bahas dulu di dasar deck itu temanya adalah Seven of Swords gitu ya. Nah, ini tadi sedikit terhubung sama tema tentang seseorang yang datang ke hidup kamu ini ya. Karena aku mendapatkan gini, tema ketika kamu nyaman gitu, apa-apa bisa sendiri, apa-apa kamu lakuin sendiri. Selama ini kamu independen nih, terutama yang para single ya. Kalaupun kamu punya pasangan juga gini, seringannya aku mendapatkan vibe bahwa kamu nggak mau nyusahin pasangan kamu nggak speak up gitu, apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu rasakan, karena itu tadi rasa nggak mau ngerepotin orang atau ya udahlah apa-apa gue juga bisa sendiri. Nah, di sini oracle kamu yang satu nih, don't let pride get in your way. Jangan biarkan gengsi gitu. Gengsi tapi bukan lebih kepada kamu gengsian sih, lebih kepada ada rasa itu tadi nggak mau nyusahin orang atau ngerepotin orang. Kalau misalnya selama ini kamu sebagai sosok yang caring, kamu yang totalitas, kamu yang mikirin orang lain gitu. Nah, kenapa kamu nggak memberi ruang untuk sekali-sekali kamu yang dipikirin orang gitu, atau kamu yang misalnya minta tolong, kalau kamu capek kamu minta tolong, kalau kamu punya sesuatu yang ganjel di hati kamu ngomong gitu, kayak speak up apa gitu yang kamu, termasuk untuk kamu yang udah punya pasangan pun gitu ya, jangan dipendem-pendem mulu, jangan apa-apa kayak merasa kamu bisa sendiri, memang bisa sendiri, tapi kalau bisa dibagi itu pemikiran kamu, perasaan kamu, atau beban berat di hati kamu, ya kenapa enggak gitu kan. Kalaupun punya pasangan itu sesuatu yang wajar gitu kan, apa-apa dibagi sama pasangan. Nah, ini sebuah reminder buat kamu ya, ada yang perlu berubah dengan independen kamu, terus individualisme kamu, ada pasangan ataupun nggak ada pasangan. Kalaupun misalnya nggak ada pasangan, misalnya ke teman kamu, ke rekan kerja kamu, misalnya berbagi tugas, atau kakak adik kamu misalnya minta tolong apa gitu. Nah, ini coba ya. Karena di sini oracle kamu yang satu lagi itu kan temanya rumah ke-9, kata kuncinya eksplorasi. Memang eksplorasi dalam artian bisa berbicara kayak belajar ilmu yang baru, belajar bahasa yang baru, belajar dengan pergi ke tempat baru dan kamu bereksplorasi, nanti kamu dapat sebuah insight, sebuah pemahaman. Tapi juga rumah ke-9 itu rumah ekspansi gitu. Kadang ekspansi itu bisa dimulai dari pikiran kita melihat atau bisa berpikir
dengan cara yang berbeda. Contoh tadi individualisme kamu. Nah, ini contoh ketika kamu bisa mengekspansi diri kamu untuk berada di titik kamu bisa menunjukkan sisi vulnerable kamu. Kalau kamu juga kadang-kadang butuh orang lain, kadang-kadang butuh ngomong. Nah, itu juga termasuk bagian dari ekspansi ya. Selain tadi memang ada kemungkinan kamu bisa traveling, kamu belajar bahasa baru, kamu mengunjungi tempat-tempat baru, kamu belajar kayak filosofi atau belajar banyak hal baru deh secara formal maupun informal ya. Tema ekspansi, terutama sebentar lagi Jupiter akan berpindah pada zodiak Gemini dan ini akan signifikan ya untuk mutable sign. Mutable itu Gemini, Virgo, Pisces sama Sagittarius. Ya, ini sebuah tema yang kamu perlu aware. Dan bisa jadi juga rasa itu loh, rasa nyaman kamu tuh juga perlu. Dalam artian ketika kamu dapat perhatian, ketika kamu dipuji orang, ketika orang-orang apresiasi dengan apa yang kamu lakukan, ketika orang berterima kasih sama kamu. Nah, terima belajar itu, belajar nyaman menerima hal-hal semacam itu. Oke. Lalu yang berikutnya kita bahas ke tema besar kamu, Ten of Wands. Lalu ada Tower. Ten of Wands ini kan tema completion ya, udah berulang gitu. Secara kolektif ada tema completion. Jadi satu siklus selesai dan aku bilang gini, kalau kita bicara siklus ya, tiap waktu tertentu di hidup kita tuh pasti ada tema-tema tertentu. Tinggal masalah kita perseptif atau enggak. Oh, waktu itu tema gue ini loh. Oh, waktu itu gue ketemu orang ini, gue belajar hal ini loh. Nah, seperti itu. Ketika kita cukup aware gitu dengan apa yang terjadi di hidup kita atau kita berefleksi, kita lihat tema-tema. Nah, ini karena completion berarti kamu udah siap nih masuk fase baru kehidupan kamu. Karena once itu energi pekerjaan, energi kreativitas, bisa juga karena Tower ini berhubungan dengan pekerjaan, dengan institusi, sangat mungkin ya highlightnya ini pekerjaan, tapi bisa juga hal lain karena Tower juga bisa berbicara momen kontemplasi gitu, berpikir. Jadi bisa jadi ini adalah completion untuk versi diri kamu yang individualis. Jadi kamu belajar untuk memberi ruang orang lain masuk dalam hati kamu, belajar untuk kamu menunjukkan sisi rapuh kamu, belajar untuk sekali-sekali ada orang yang care sama kamu, nggak cuman kamu terus-terusan yang care sama orang. Seperti itu misalnya ya. Terus juga kadang ya dengan Ten of Wands itu beban berat itu sebenarnya kita loh yang punya kendali. Kita bisa meletakkan beban itu sejenak untuk kita recharge, untuk kita punya waktu mengevaluasi, untuk kita berpikir kembali, punya strategi yang berbeda. Sesimpel itu, kadang kendalinya itu bisa ada di kita gitu. Tinggal gimana kita melihat perspektif itu gimana ya. Ini sebuah reminder buat kamu. Nah, ini yang menarik. Blessing kamu adalah Four of Wands ya. Dikonfirmasi sama gambar tikus-tikus ini. Kayak aku mendapatkan vibe entah kenapa kayak banyak anak kembar, atau blessingnya kayak kehadiran anak dalam rumah tangga gitu, atau ada yang mau punya banyak anak. Akhirnya kamu ketemu orang yang juga mau punya banyak anak gitu kayak kamu. Karena tadi ya ada tema kedatangan seseorang yang mau datang di hidup kamu. Dan mungkin salah satu hal yang sama di antara kamu, atau kayak orang ini bilang, gue mau punya banyak anak loh. Nah, seperti itu. Terus berbicara Four of Wands itu stabilitas, terus juga rumah, keluarga ya, itu tema blessing kamu. Jadi kayak berbicara stabilitas, mungkin gini ya, dunia kamu akan lebih terasa ajak gitu ketika kamu memberikan ruang untuk orang lain juga sebagai tempat sandaran kamu, gak cuman kamu yang jadi tempat sandaran orang lain. Oke? Terus ada tema Ace of Swords sama Letter. Jadi tantangan kamu, kayak aku mendapatkan gini, mungkin ya ada komunikasi yang kayak delay atau ada kabar yang tertunda berhubungan dengan pekerjaan, bisnis, perjanjian, dan mungkin ini prosesnya agak terhambat gitu. Sebagai ketika Ace of Swords sama Letter itu jadi tantangan kamu gitu ya. Dan aku selalu bilang ketika ada delay, ada hambatan, ada tantangan. Jadi ini proses kamu mungkin untuk belajar sabar, untuk mungkin ada hal lain yang perlu kamu perhatikan ketika delay ini terjadi. Jadi kamu ketika ada delay-delay seperti ini yang berhubungan dengan komunikasi atau perjanjian-perjanjian, kontrak bisnis, hal-hal semacam itu, ngalir aja gitu ya. Keadaan akan berkembang pada waktunya. Oke, dan yang berikutnya Chariot ini kan angka pergerakan gitu, progres, momentum. Tapi Chariot itu juga berbicara sinkronisitas antara hati dan pikiran. Oke, tadi aku bilang di awal, mungkin kamu udah banyak bergerak, bekerja, berusaha, tapi mindset kamu itu asalnya yang mana gitu? Lack mindset, mentalitas kekurangan, atau abundant mindset. Dan ini yang perlu kamu banyak refleksi dan banyak jujur sama diri kamu untuk membawa perubahan dimulai dari awareness dan kamu jujur, baru perubahan di situ bisa dimulai. Kalau nggak aware dan nggak mau jujur sama diri ya, mau ngapain gitu? Apa yang mau diubah? Kan? Dan ini akan membuka pintu buat kamu ketika kamu bisa mensinkronkan hal itu. Oke, dan yang jadi advice kamu adalah Eight of Swords dan Side ini keluar dari kabut. Kabutnya tuh lebih kepada tadi sih, mindset kamu itu yang perlu berubah. Dan kayaknya aku mendapatkan tema ini juga sih sama Cancer. Mungkin kamu punya placement Cancer di natal chart kamu, atau kamu terhubung sama Cancer. Yang jelas highlightnya kali ini buat kamu
supaya kamu nggak melewatkan momentum ini ya, progresi kamu dengan energi tadi rumah ke-9, rumah ekspansi, rumah eksplorasi, rumah kamu growing semakin besar lagi. PR kamu yang berikutnya adalah mindset yang perlu berubah, oke? Dan mungkin aku nanti akan bikin konten sih khusus untuk membahas mindset kekuatan pikiran terutama buat setahun ke depan ya, supaya teman-teman juga bisa memaksimalkan energi ini buat setahun ke depan. Oke, aku rasa segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu, semoga bermanfaat. Dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.